Hanya saya tadi malam ditelepon sama teman saya. Dia menceritakan suatu hal, mohon untuk dipertanyakan kepada Buya. Beliau udah menikah dari tahun 96, otomatis sekitar 26 tahun menikah. Rupanya beliau ada kendala di 2013. Kebetulan teman saya ini perempuan ya Bu ya. Di 2013 mereka suami istri pernah bertengkar dan suaminya pernah mengucapkan talak 3. Tapi untuk pengucapan pertama tidak ada saksi. Berselang sekitar 10-15 menit ada yang datang, akhirnya ada saksi dan mengucapkan kembali talak 3. Tetapi saat itu beliau karena memikirkan anaknya yang masih kecil, beliau masih tetap bersama itu sampai hingga sekarang. Nah, jadi beliau sampai sekarang seperti terganjil ya Bu ya, jadi pengen menanyakan apakah talak tersebut berlaku? Dan kalau memang berlaku, apakah memang harus bagaimana tindak lanjutnya Bu ya? Saya rasa itu aja Bu ya yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi semoga sehat selalu Bu ya, dan para santri semoga dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada seorang laki-laki mencerai istrinya dengan talak 3, apakah dalam waktu yang beriringan atau dalam satu waktu? Kita bicara 4 madhab. Tidak bicara dengan pendapat-pendapat yang keluar selain dari 4 madhab ini. Dari 4 madhab mengatakan, kalau ada keluar dari 4 madhab, urusan dia. Sebab kalau tidak salah ada suara-suara yang dihembuskan bertentangan dengan 4 madhab ini. Kami hanya bicara 4 madhab. 4 madhab itu bukan berarti hanya Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Hanafi. Tidak. Kalau sudah disebut Imam madhab, didukung oleh pendapat-pendapat pengikutnya. Sepakat mereka mengatakan tolak 3, jatuh 3. Nah, jika jatuh 3, maka ya sudah tidak bisa lagi berkumpul kecuali wanita tersebut menikah dengan laki-laki lain sampai dia bahagia. Dan kalau ternyata tidak bahagia kok cerai, maka setelah masa iddahnya selesai, tentunya setelah masa iddahnya selesai dengan suami yang kedua ini boleh kembali. Selagi tidak boleh. Dan kita harus lebih meningkatkan rasa takut kepada Allah. Adapun anak difahamkan masalah ini kekhilafan orang tua dan sebagainya. Seperti itu. Dan istilah broken itu akan terjadi kepada perceraiannya orang yang tidak kenal Allah. Sehingga percayaan yang benar kan tasrih bima'ruf. Tasrih bi ihsan. Kalau pengen lepas dengan cara baik dong. Tidak harus ada permusuhan di antara suami istri. Baik, ini pelajaran buat yang lainnya, jangan main cerai. Anda harus waspada. Laki-laki hebat, nggak gampang mengeluarkan kalimat cerai. Soalnya sudah dipertimbangkan. Dipikirkan, direnungkan, baru dia menjatuhkan kalimat cerai. Kalau tidak, ini bukan laki-laki kayaknya. Yang sering minta cerai itu perempuan. Untung hak cerai tidak diberikan oleh Allah kepada wanita. Kalau hak cerai diberikan Allah kepada wanita, habis baru nikah seminggu langsung. Cerai saja ini. Memang begitu, gampang minta cerai. Sebetulnya itu bukan karena perempuan itu minta cerai. Yang kami fahami adalah kelembutan hati perempuan itu sehingga kalimatnya itu nggak bisa mewakili. Jadi kalau suami itu, kalau istrinya minta cerai itu, Anda harus paham, itu bukan minta cerai. Maksudnya apa? Ayo dong berubah bang, jangan gitu terus gitu. Cuman kalimatnya terbatas, cerai saja, tinggalin saya, pulangin saja. Itu gaya perempuan. Bukan berarti minta cerai beneran Pak. Ini ya, mohon maaf itu jadi secara fikih semacam itu. Dan harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan biarkan sang wanita tersebut menikah dengan laki-laki lain karena sudah jatuh cerai 3. Tapi yang lebih dari itu yang perlu kita cermati, bentuk kalimat cerainya seperti apa sih? Makanya kami tidak gampang menyepakati kalau itu cerai. Tanya dulu ngomong apa dulu. Laporan dari istri, laporan dari suami. Kadang-kadang beda. Istri yang ngomong koncong saya dicerai begini-gini, suaminya enggak. Karena istrinya terlalu nek, jadi kalimat suami jadi cerai gitu. Gampang cerai, padahal suaminya hanya ngomong ini. Sehingga perlu ditemukan dulu, barangkali laporan dari sang istri.
Kita perlu dengar dari suami. Karena waktu istri marah itu mungkin kalimatnya menjadi kalimat cerai, sudah pengen lari. Jadi perlu ditanya kembali kepada sang suami ngomong apa. Setelah terbukti betul ngomong cerai 3 ya sudah. Harus dengan prosedur yang sudah kami sampaikan itu. Kepada yang lainnya jangan gampang main cerai. Cerai itu untuk belajar ya. Makanya jangan. Kalau seandainya seorang suami harus mencerai istrinya, jangan langsung cerai 3. Satu dulu untuk belajar. Sehingga istri belajar, suami belajar, nanti bisa rujuk kembali. Baik. Ini saja. Semoga Allah mewujudkan keindahan pada siapapun yang menjalani pernikahan. Jangan sampai ada percekcokan, perselisihan, apalagi sampai perceraian. Allah a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.